Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, hari Senin, malam Selasa 22 Maret 2021 bertepatan dengan 8 Sya'ban 1442 Hijriah. InsyaAllah melanjutkan kajian kita. Sekarang adalah melanjutkan kajian tafsir. Kita sudah mengkaji bersama surat Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7. Kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tentang orang-orang yang beriman. Kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 tentang orang-orang kafir yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya ayat 8 sampai 20. 12 ayat banyaknya tentang orang-orang munafikin. Nah, selanjutnya adalah khitab atau Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada seluruh umat manusia. Entah dia muslim, entah dia non muslim, entah dia munafik, terserah. Tapi kalimat selanjutnya, firman selanjutnya, ayat selanjutnya Allah taala menyeru, menyapa kepada semuanya. Qala al-muallif الإمام الشيخ الإمام المفسر الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونافعنا به وبعلومه في الدارين في كتابه تفسير معالم التنزيل إلى أن قال قوله تعالى firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayuhan nasu ubudu, wahai seluruh manusia, wahai sekalian manusia, ubudu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabbakum, sembahlah, ibadahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang generasi sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian selamat dari siksa. Taib. Qauluhu ta'ala ya ayuhan nas, artinya wahai seluruh umat manusia. Qala Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas, beliaulah turjumanul Quran, yang ketika kecil sang ibunda membawa bayi Abdullah bin Abbas menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah telinga kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bayi tersebut, bayi Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini terhadap ilmu agama. Ya Allah, curahkan dia ilmu ta'wilul Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sang ibunda, idhabi bi abil khulafa. Ya salam. Rasulullah itu loh, ini anak masih bayi. Rasulullah mengatakan kepada sang ibunda, idhabi bi abil khulafa, sudah bawa pulang anakmu, ia kelak akan menjadi ayah dari para khalifah. Karena nanti dalam sejarah peradaban Islam, sepeninggal Rasulullah, kemudian generasi selanjutnya adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian masa transisi, kemudian dinasti Bani Umayyah. Setelah dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, anak keturunan Abdullah bin Abbas. Berapa abad ini? Berapa ratus tahun selanjutnya? Tapi saat itu Rasulullah sudah tahu, idhabi bi abil khulafa, pergi, sudah pulang aja dengan ayahnya para khalifah. Masya Allah. Naam, ini Abdullah bin Abbas mengatakan, ya ayuhan nas, firman Allah Ta'ala ayat suci Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Khitabun li ahli Makkah, khitabun li ahli Makkah. Ini ayat ini merupakan sapaan Allah Subhanahu wa taala
kepada orang-orang Mekah. Oke, sebelum lebih lanjut, Habib sampaikan ya bahwa surat Al-Baqarah ini tidak lepas dari setting sosial yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1 sampai 5 Allah taala menceritakan, menyampaikan tentang orang-orang yang beriman. Ya, pelajaran bahwa ya kalau orang-orang beriman ya kudunya seperti itu, ayat 1 sampai 5. Ayat 6, ayat 7 menggambarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang Makkah. Kemudian ayat berikutnya 8 sampai 20 ini orang-orang tentang orang-orang munafikin, karakteristik, sifat, perilaku, nasib mereka kelak. Ya, pelajaran buat orang muslim di saat itu, pelajaran orang beriman saat itu juga pelajaran untuk kita. Nah, selanjutnya adalah ayat yang Allah Ta'ala menyapa kepada orang-orang Mekah yang memang pada dasarnya tidak beriman. Allah menyapa mereka semua, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Apa selanjutnya? U'budu rabbakum, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, ya, wahai sekalian manusia, beribadahlah, menyembahlah rabbakum, kepada Tuhan kalian. Ini orang-orang Mekah kok diperintahkan untuk menyembah Tuhan mereka. Lah selama ini apa enggak menyembah Tuhan mereka? I'budu ay wahidu. Wahidu. Artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahidu. Hanya kepada Allah yang esa. Jangan diduakan dengan yang lain. Karena saat itu orang-orang Makkah itu menyembah berhala, Lata, Uzza, wal Manat. Ini beberapa nama berhala. Lata, Uzza, Manat. Mereka menyembah berhala, mereka menyebut nama berhala, mereka menyembelih dengan nama berhala. Kenapa? Padahal ini kan Baitullah Ka'bah. Iya, mereka tahu ini Baitullah Ka'bah. Mereka tahu ini makam Ibrahim. Ya, tahu ini makam tempat berpijaknya Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Mereka tahu ini ada Zam-Zam, peninggalan Nabi Allah, napak petilasan Nabi Allah Ismail. Mereka tahu ini Safa wal Marwa ketika sang ibunda Hajar kebingungan mencari air, maka naik ke bukit Safa, turun naik lagi ke bukit Marwa. Mereka tahu, mereka paham, mereka ngerti banget sejarahnya itu, tahu sekali, sangat paham. Nah, kenapa tetap menyembah berhala? Kalimat mereka, liyuqarribuna ilaihi zulfa. Kita menyembah berhala, kata mereka, menyembelih untuk berhala supaya berhala ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya, ya ayuhan nasu ubudu ay wahidu, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah saja, wahid, hanya kepada Allah, jangan disekutukan dengan berhala-berhala. Dah, kenapa enggak boleh disekutukan dengan berhala? U'budu rabbakum, kenapa? Rabbakum, mereka Allah Ta'ala Tuhan kalian semua. Lah kenapa enggak boleh disekutukan berhala? Alladzi khalaqakum, karena Allah Ta'ala satu-satunya yang menciptakan kalian semua. Kalau berhala tidak menciptakan kalian. Lata, Uzza, wal Manat tidak menciptakan kalian semua, tapi kalian semua yang justru membuat dan mencetak Lata, Uzza, wal Manat. Logika berpikirnya begitu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah hanya kepada Tuhan kalian Allah Ta'ala, alladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Ada Tuhan-Tuhanan yang lain yang tidak menciptakan kalian, yaitu Allata, Uzza, wal Manat. Yang kalian pertuhankan itu loh, Allata wal Uzza wal Manat. Kalian yang menciptakan berhala-berhala itu. Kalian yang menciptakan Lata, kalian yang menciptakan Uzza, kalian menciptakan Manat.
Tetapi Tuhan yang menciptakan kalian, budu rabbakumul ladzi khalaqakum, kemudian walladzina min qablikum, dan Tuhan kalian yang telah menciptakan orang-orang generasi sebelum kalian. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua, kalimatnya tattaqun, at-taqwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ai di sini la'allakum tanjuna minal adab. Kalimat maknanya pertama la'allakum tattaqun, ai la'allakum tanjuna minal adab, agar kalian selamat dari azab Allah. Qila ma'nahu kunu ala raja'it taqwa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa berharap dengan penuh ketakwaan. At-tasiru fi sitri wa wiqayah min adzabillah. Harapannya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dengan orang yang takwa itu takut kepada Allah Ta'ala dan diselamatkan dari siksa api neraka. Baik. Ini ayat ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu saja, Tuhan yang telah menciptakan kalian semua, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, generasi sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutnya ayat 22. Qauluhu ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang generasi sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Tuhan kalian yang ja'ala lakumul arda firasya, Tuhan kalian yang telah menjadikan bagi kalian, alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan bagi kalian al-arda bi firasya, bumi itu terbentang luas. Was-samaa'a binaa'a, Tuhan kalian telah menjadikan langit itu enggak terbentang luas. Saqfan marfu'an, yang telah menjadikan langit itu sebagai penaung kalian, dinaungi oleh langit. Wa anzala minas samaa'i ma, kemudian Allah Ta'ala Tuhan kalian itu menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minats thamarat, dan karena air hujan itu menumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian semua. Baik, saya ulangi. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia, beribadahlah, menyembahlah rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, Tuhan kalian yang telah menciptakan orang-orang generasi sekalian. Ayat 22-nya, alladzi ja'alakumul arda firasya, Tuhan kalian yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini terbentang luas. Artinya, lu kenapa Beb kalau bumi itu terbentang luas? Hah? Nah, artinya Allah Ta'ala menciptakan bumi terbentang ini, kita bisa melewati, kita bisa menyusuri, kita bisa menggunakannya. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah Ta'ala menjadikan langit itu terangkat sebagai naungan. Allah jadikan bumi ini terbentang luas, bisa hidup dimanapun kalian berada.
Allah jadikan langit itu terangkat dan menaungi kalian semua. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian dari langit itu turunlah hujan air, wa huwal matar, air hujan. Fa akhraja bihi, yang dengan air hujan itu akhraja bihi minats tsamarat, menumbuhkan, mengeluarkan berbagai macam buah, min alwanis samarati wa anwa'in nabatat, tumbuhlah berbagai tumbuhan, pohon, bunga dan buah-buahan, rizqan lakum, dan sebagai rezeki bagi kalian semua. Nah, taib, hadirin hadirat, tidak bisa terbantahkan ya bahwa air hujan itu menyuburkan tanaman lebih efektif, lebih efisien daripada ketika kita menyirami sendiri. Kira-kira begitu ya. Air yang dari langit ini lebih barokah daripada kita nyirami tanaman. Ya memang begitu, sudah mau bilang apa ya? Kan sama-sama airnya. Iya, sama-sama airnya. Tapi karena Allah Ta'ala sudah tuliskan suratan takdir, keputusan Allah bahwa yang minas samai ma'an mubarakan, Allah turunkan air dari langit itu ma'an mubarakan, air yang penuh keberkahan kok. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Itu yang dari langit. Yang dari bumi ya bisa. Tapi beda, yang dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sama. Baik, lanjut dah. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian semua. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan pernah menjadikan bagi Allah itu andadan, niddan, amsalan. Jangan pernah membuat yang semisal Allah Ta'ala. Jangan membuat sesembahan yang menyerupai Allah. Ibadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan generasi sebelum kalian, yang telah membentangkan bumi untuk dihuni, yang telah menaikkan langit sebagai naungan, yang telah menurunkan air dari langit sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan berbuah. Loh, kan sudah begitu semua. Maka jangan jadikan sesembahan yang lain bersama Allah. Fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian jadikan sesembahan bersama dengan Allah. Ya nyembah Allah, ya nyembah yang lain, ya beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada yang lain. Jangan begitu. Wong yang menciptakan kalian Allah, bukan berhala. Yang menciptakan generasi sebelum kalian Allah, bukan patung. Yang membentangkan bumi itu Allah, bukan yang lain. Yang telah mengangkat langit sebagai naungan itu Allah, bukan Lata, Uzza wal Manat. Yang menurunkan hujan dari langit itu Allah, bukan sesembahan yang lain itu. Fala taj'alu lillahi anda, dan maka jangan jadikan sesembahan lain bersama dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan kalian sebenarnya benar-benar tahu bahwa Allah yang layak disembah, Allah yang hak untuk disembah, yang lain tidak berhak, tidak hak, tidak betul untuk disembah. Kalian tahu itu. Wa antum ta'lamun. Masya Allah. Hadirin hadirat, inilah aqidah, inilah tauhid. Pangapunten, yang begini-begini harusnya sering disampaikan. Harus sering disampaikan dengan tegas dan harus tertanam di dalam hati. Harus mengakar dengan kuat.
Loh kenapa Beb? Karena akan akidah tauhid ini akan berimbas kepada hal-hal berikutnya. Kalau sudah akidah tauhid kepada Allahnya tertanam kuat, doa kepada Allah tuh nggak bakal ragu. Berzikir kepada Allah nggak akan ragu. Beribadah kepada Allah nggak akan ragu. Memang apakah ada yang ragu, Beb? Ya ada. Ki wis ndonga kok pancet. Ya Allah, sudah berzikir tapi kok pancet ya Rabb. Ya Allah, kok tetep ngene. Aduh. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian, menciptakan generasi sebelum kalian, membentangkan bumi dan langit, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam semesta dan jagat raya. Rabba yurabbi, Rabb bima'na al-ilah, Tuhan yang menguasai. Rabba yurabbi bima'na terbiyah, yang ngopeni, memberikan penghidupan kepada seluruh jagat raya dan alam semesta. Nah, kalau cuman urusan kita manusia, enteng bagi Allah Ta'ala, gak ada artinya bagi Allah Ta'ala, kecil bagi Allah Ta'ala. Tetapi terkadang kita ini diberikan ujian, kesulitan, supaya kita dekat dengan rumah Allah, supaya lisan kita menyebut Allah, supaya hati kita mengingat Allah. Kalau tidak dikasih ujian, kalau dikasih penak tok, rezekinya akeh, sugih, kadang-kadang malah lost doll, tidak terkontrol. Jadi kadang-kadang kudu dikasih yang tidak enak, biar ingat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kalau sudah enak tidik, rada ndak nang masjid. Sebelumnya hajatnya belum terkabul, rajin sregep nang masjid, sregep istighosah, sregep donga. Giliran hajatnya sudah kabul, lho lapo kok gak nang masjid, gak istighosahan maneh ha, gak wis kabul kok. Wis kabul kok. Ada sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga. Ini juga berlaku hubungan kita dengan Allah. Pripun to, Beb? Jenengan kadang-kadang sumpek, kadang-kadang gelisah. Tapi kemudian kalau dibawa ke masjid, dibawa sholat, dibawa wiritan bareng-bareng, dibawa pengawasan gini, ya Allah, Beb, enak lah. Itu namanya itu namanya sakinah. Itu namanya sakinah, tenang dalam kebaikan. Pangapunten. Karena ada yang kebalik. Sakinah tenangnya bukan dengan Allah, bukan dengan rumah Allah, bukan dengan Al-Qur'an. Rasane gelisah terus. Nek wis nyetel dangdut koplo iki rasane tenang. Waduh, kira. Rasanya gak penak itu. Rasanya ono sing kurang rene. Terus nek wis mari nyetel anteng. Ini sakinah yang keliru ya. Kalau belum ke masjid itu rasanya ndak enak. Tapi kalau sudah sholat di masjid jamaah, pulang itu lega rasanya. Itu namanya sakinah. Kalau panjenengan sudah level sakinah, sudah bisa merasakan itu, nanti selanjutnya adalah sakinah mawaddah. Mawaddah niku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah itu apapun yang dia inginkan kembalinya kepada Allah. Dia selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, saya ada hajat, kula pengen niki. Terus nggih tak salat hajat berian. Allahu akbar. Dia qiyamul lail, dia tahajud, dia meminta kepada Allah, paringi kula niki. Itu sudah level mawaddah.
Dia cinta kepada Allah sehingga kebutuhan kehidupannya ia adukan, ia minta hanya kepada Allah. Anaknya mau ujian nasional, anaknya mau masuk kuliah, kira-kira ngoten nggih? Ujian penerimaan, wah iki. Maka kemudian yang ia lakukan adalah dia kemudian, bahasa kita mungkin tirakat. Saya tak puasa Senin Kemis, nirakati anakku iki lho, ben lulus. Saya tak baca Yasin, saben maghrib tak Yasinan, tak doa. Ini level mawaddah. Ketika dia inginkan kehidupannya itu semuanya dikaruniai, dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini saya. Pertama sakinah, kemudian mawaddah. Yang ketiga rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Rahmah itu level paling tinggi kasih sayang. Kasih sayang bagaimana, Beb? Nggih sayang kepada Allah Ta'ala. Sayang niku pripun, Beb? Yo sayang itu yo neriman. Urip sing gak pati penak itu seneng tok wis. Urip yang gak pati penak itu yo sayang tok. Hidup yang tidak begitu enak tuh dia tetap ke masjid. Kesulitan hidup yang membuat hatinya sumpek dan kalut, pikirannya carut marut, dia malah tetap melangkahkan kakinya ke masjid, dia sholat. Itu namanya sudah sampai level rahmah. Apa ada yang enggak level rahmat? Ada. Apa enggak sembahyang? Kok saya sumpek stres, engko wae nek lega tak nang masjid. Iki kuwale. Nang masjid lho po wis enak uripe lega atine nang masjid. Giliran sumpek sik ruwet pikiranku, engko enak masjid. Ini kebalik ini kebalik. Rahmah itu level di mana engkau tetap cinta dan kasih sayang, rindu kepada Allah walaupun kepahitan hidup yang terus engkau alami bertubi-tubi. Bu, rumah tangga itu sebetulnya begitu, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak tangga pertama itu sakinah, ketika engkau merasa tenang dengan pasangan hidupmu. Penting ini, karena kalau tidak tenang dengan pasangan hidupmu, nggak akan naik level ke mawaddah, nggak akan naik level ke rahmah. Jadi tenang, ketemu pasangan hidupnya itu senang. Kalau tidak ada pasangan hidupnya, ada sesuatu yang kurang. Kalau bapak ya arek-arek di rumah itu rasanya ayem, anteng, tenang. Padahal juga gak lapo-lapo. Kalau ada abai arek-arek, bapak arek nang omah itu congkrah. Congkrah. Tapi ayem. Nggak congkrah malah ada yang kurang. Ketenangan ketika ada pasangan itu sakinah. Level berikutnya mawaddah. Mawaddah itu cinta. Bu, Pak, cinta itu egois. Cinta itu egois, Pak. Kalau panjenengan boten saged rabi malih, berarti ibu arek-arek niku cinta panjenengan. Cinta itu menguasai. Cinta itu memiliki. Cinta tidak untuk dibagi. Itu namanya mawaddah. Level berikutnya apa? Rahmah. Level berikutnya rahmah. Rahmah itu ya sepiring berdua berlaukan tempe dan sambal. Oh, itu sudah level rahmah. Gak apa-apa Pak, rezeki gak akeh, sing penting seger waras, iso urip bareng nang omah ayem. Oh, itu sudah level rahmah, kasih sayang, welas asih. Panjenengan juga begitu. Kerja keras, banting tulang, rezeki ditabung titik. Tapi kemudian bermuara di dompetnya istri. Entek ape, tinggal 10.000 nang dompet. Itu jenengan buatan sahabat, monggo Bu, buatan apa-apa tak kerja mana. Itu level rahmah sudah itu. Kenapa? Kau lebih welas asih terhadap anak-anak dan istrimu daripada dirimu sendiri.
Nanti kok kerja maneh, golek dhuwit maneh, dongakno ya. Itu level rahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Pun ngoten ah. Lu dereng apa dereng? Sampun sepuh kok dereng. Nggih Bu, nggih Pak. Ya itulah pentingnya kita ngaos, pentingnya pengajian, baca-baca Quran, baca-baca hadis supaya hidup ini tahu arahnya, tahu rambunya, mana yang seharusnya kita jalani, mana waktunya kita bisa galpos, los gitu kan. Mana alon-alon, hati-hati, jangan mendahului. Mana masanya stop, berhenti. Itu kita dapatkan kalau kita ngaos, ngaji, majelis taklim. Mugi-mugi paring ilmu manfaat, ilmu barokah, segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita semuanya dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, kita, keluarga dan seluruh anak keturunan kita dibukakan pintu rezekinya, rezeki yang banyak, rezeki yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah, wa likulli niyyah salihah dafi'ah likulli syarr jalibah likulli khair, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pangapunten ingkang kathah, kula taufik